Halo semuanya, kenalin aku Amara, salah satu Teaching Assistant Labcom untuk matkul ASIP kelas A. Kali ini aku akan sedikit menjelaskan tentang ERD atau Entity Relationship Diagram dan menjelaskan pengerjaan LabX-nya. Jadi, ERD itu adalah salah satu model penyajian data secara grafis yang dibuat untuk menjelaskan hubungan antar data yang berada di dalam database. ERD ini digunakan untuk mempermudah komunikasi antar perancang database dan pembuat atau desainer database. ERD ini jadi hal penting karena perusahaan yang kalian analisis tentunya memiliki data yang banyak, sehingga punya database yang kompleks. Mungkin kalian juga udah aware karena kalian udah ngerjain LabX DFD. Nah, di slide ini juga ada contoh tiket dari aplikasi pemesanan tiket bioskop online. Dari satu tiket aja kita udah bisa lihat ya, ada beberapa data yang ditampilkan. Ada judul film, ada tanggal penayangan, tempat, dan lainnya. Jadi kalau ERD-nya digambarkan, akan terlihat bagaimana hubungan antar data yang aku sebutkan tadi. Kalau di sini kita bisa lihat bagaimana hubungan antara data, nomor, dan baris tempat duduk dengan tempat menonton. Nah, mungkin sekian aja dari materinya. Selengkapnya kalian bisa baca di Moodle atau PPT. Aku mau jelasin LabX-nya aja. Jadi, untuk LabX itu kalian diminta secara kelompok mengerjakan ERD dari perusahaan kalian. Nah, setelah itu, kalian itu diminta pengerjaannya di breakdown jadi 8 tahap. Yang pertama itu kalian tentuin entitas, terus tentuin relasi, kemudian baru kalian bisa gambar ERD sementara, ini pakai Draw.io. Terus kalian bisa isi kardinalitasnya, kemudian isi primary key attributes-nya, kemudian bisa isi atribut yang lain, baru deh kalian petakan atributnya, dan terakhir kalian gambar ERD dengan atribut atau ERD finalnya dengan menggunakan Draw.io. Langsung aja ke reference, jadi buat step pertamanya kalian itu harus membuat list dari entitas. Nah, entitas itu adalah objek yang dapat dibedakan dalam dunia nyata yang ada di dalam database atau ada juga di proses bisnis kalian. Kalau misalkan Traveloka itu, entitasnya ada customer, login, tiket kereta, informasi kereta, data pembayaran, PTKI, dan e-tiket. Jadi ini disesuaikan aja dengan perusahaan kalian. Untuk tahap keduanya ada relasi, jadi relasi ini adalah hubungan yang terjadi antara satu entitas dengan entitas lainnya atau lebih. Nah, kalian akan diminta membuat tabel, jadi untuk baris pertama dan kolom pertama itu, kalian akan menuliskan entitas yang udah kalian tulis di tahap pertama. Tapi penulisannya mengikuti format ini, jadi misal nih entitas customer itu ada di baris pertama, kolom kedua, dan juga kolom pertama, baris kedua, kayak gitu untuk semuanya. Jadi nanti polanya seperti ini. Terus cara pembacaannya itu, misalkan customer melakukan login. Jadi itu kalian baca entitas di kolom pertama dulu, baru kalian baca intersection cell-nya, kalian itu tuh sebagai relasinya, kemudian juga kalian akan baca si baris pertamanya, entitas yang ada di baris pertamanya. Nah, ternyata customer itu tidak hanya memiliki hubungan secara langsung dengan entitas login aja, tapi juga dengan tiket kereta, data pembayaran, dan e-tiket. Nah, customer juga tidak memiliki hubungan langsung dengan informasi kereta maupun PTKI, makanya di sana relasinya di strip atau tidak diisi. Nah, cara membacanya itu, selanjutnya customer kan tadi melakukan pemesanan tiket kereta misalkan. Nah, ketika kalian baca barisnya tiket kereta, yang intersect dengan kolom customer itu berubah menjadi tiket kereta dipesan customer. Jadi tuh imbuhan tuh penting di sini karena cara pembacaannya itu menentukan persepsi mana kita melihat si relasinya kayak gitu. Misalkan nih tadi ada lagi customer menerima e-tiket. Nah, ketika kita baca bagian e-tiket yang bersinggungan dengan customer, itu adalah e-tiket diterima customer, kayak gitu. Jadi, perspektifnya penting untuk diperhatikan. Langkah ketiga adalah membuat ERD sementara. Nah, ERD ini dibuatnya di Draw.io, jadi kalian ikutin aja di guidelines-nya gimana. Nah, untuk ERD sementara ini, dia cuma ada 2 komponen, yaitu cuma ada entitas sama relasi. Sementara harusnya ERD yang
lengkap itu ada atribut kan. Tapi untuk mempermudah, jadi kita gambar dulu aja IRD yang isinya relasi sama entitas. Entitas itu yang memakai persegi panjang dan relasi itu yang belah ketupat. Nah, cara bacanya adalah dari customer melakukan login, kemudian customer melakukan pemesanan tiket kereta, kemudian tiket kereta memiliki informasi kereta, terus customer memiliki data pembayaran, kemudian data pembayaran diverifikasi PT KAI, dan customer menerima e-tiket, kemudian e-tiket diterbitkan oleh PT KAI. Jadi kalian sesuaikan aja dari relasi tadi, relasi mana yang mau dipakai, perspektif mana yang mau dipakai, jangan dua-duanya. Jadi nanti kalian pilih aja gimana yang paling tepat atau paling enak dikomunikasikannya ke orang lain. Tahap selanjutnya itu adalah kardinalitas, yaitu penggambaran banyaknya jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas lain. Jadi tahap ini adalah tahap lanjutan dari relasi. Jadi misalkan nih kalian kan tadi menggambar IRD-nya ternyata relasinya ada 7, jadi kardinalitasnya juga harus ada 7 karena kalian melakukan penggambaran terhadap setiap relasi yang terjadi. Jenis kardinalitas itu ada 4, yang pertama one-to-one, one-to-many, many-to-one, sama terakhir many-to-many. Lengkapnya bisa baca di modul atau PPT aja, tapi sekarang contohnya yang one-to-one itu ada satu customer mendapatkan satu e-tiket. Cara menentukannya itu, seperti yang tadi aku bilang, kita lihat dulu relasinya apa, relasi antara customer sama e-tiket nih. Nah, e-tiket itu tidak mungkin kan satu e-tiket bisa dimiliki banyak customer, karena setiap e-tiket itu memiliki transaksi yang berbeda-beda, misalkan dari jam keberangkatannya beda, dari keretanya beda, maka dari itu, satu customer itu hanya akan mendapatkan satu e-tiket. Begitupun sebaliknya, e-tiket itu hanya akan dimiliki satu customer. Selanjutnya, untuk yang contoh one-to-many itu ada relasi antara customer sama tiket kereta. Nah, ternyata satu customer itu bisa memesan banyak tiket kereta. Namun, kalau buat yang one-to-many atau many-to-one itu memang tidak berlaku sebaliknya. Jadi, tidak berlaku banyak customer memesan satu tiket kereta, karena itu tidak bisa kan. Jadi, memang tepatnya itu satu customer bisa memesan banyak tiket kereta. Karena satu customer tidak hanya bisa memesan satu tiket kereta, jadi bukan one-to-one dan juga bukan many-to-many, yaitu banyak customer memesan banyak tiket kereta. Jadi tepatnya one-to-many, atau misalkan kalau mau jadi many-to-one, bisa jadi banyak tiket kereta dipesan satu customer, seperti itu. Dari list ini baru ada 6 kan kardinalitasnya, tinggal satu lagi buat yang relasi antara PT KAI sama data pembayaran. Kalau misalnya sama relasinya itu, jadi PT KAI memverifikasi data pembayaran atau data pembayaran diverifikasi PT KAI. Ketika kita buat kardinalitasnya, PT KAI itu tidak mungkin banyak kan, jadi satu PT KAI, jadi pasti one-to-one atau one-to-many. Nah, ketika one-to-one itu berarti satu PT KAI memverifikasi satu data pembayaran. Kalau misalnya one-to-many, PT KAI memverifikasi banyak data pembayaran. Nah, kalau misalnya kita lihat dari datanya, PT KAI ternyata bisa untuk memverifikasi banyak data pembayaran. Jadi di situ dipilih one-to-many. Untuk langkah selanjutnya itu akan lebih berfokus ke penentuan atributnya. Jadi atribut itu adalah komponen data yang ada di entitas. Misalkan tadi kan ada entitas customer, jadi data apa aja yang akan disimpan di database. Misalkan ada ID customer, atau mungkin juga ada nama, ada nomor handphone, ada email. Nah, tapi pertama-tama kalian harus tentuin dulu atribut primary key-nya. Nah, atribut primary key ini adalah suatu komponen data yang unik sehingga membedakan entitasnya. Misal yang tadi aku sebutin kan ada ID customer. Ketika kalian daftar jadi customer di Traveloka itu ternyata kalian punya ID sendiri, entah itu berupa nomor ataupun berupa username yang tidak boleh sama dengan customer lain. Jadi itu menjadi pembeda dari entitas lain, maka dari itu masuknya ke atribut primary key.
Nah, kan tadi juga ada di customer itu bisa ada atribut nama. Nah, kenapa nggak masuk primary key? Karena kalau misalkan nama bisa jadi ada nama yang sama, kayak gitu. Nah, untuk primary key lainnya ada data pesanan, ID tiket kereta, ID informasi kereta, dan ID e-tiket. Setelah kalian menentukan atribut primary key-nya, kalian bisa menentukan atribut yang lain. Misalkan yang tadi nggak masuk ke primary key, nah kalian tulis di atribut. Kayak misalkan tadi aku nyebutin customer itu ada nama, ada nomor HP, nomor KTP. Nah, kalau misalkan tadi kan kalian juga ada entitas login. Terus di login itu ternyata atributnya nomor HP sama email. Sama kan atributnya dengan yang dipunyai oleh customer, karena customer juga ada email, nomor HP, nama, nomor KTP. Karena mereka sama, jadi kalau misalkan di poin 6 ini kalian tulisnya satu aja, jadi nggak double email dan email, tapi ya udah satuin aja jadi email gitu. Kalian ini tinggal list aja dari semuanya, dan make sure jangan sampai ada yang kelewat ya datanya. Selanjutnya, kalian tinggal petain aja atributnya. Jadi kalian bikin tabel 2 kolom, yang satu entitas, yang satu atribut. Kalian list dulu tuh entitasnya tadi apa aja yang dari poin pertama. Kemudian kalian tulis juga atribut dari setiap entitasnya. Tahap terakhirnya, kalian tinggal lengkapi IRD yang kalian gambar di poin ketiga dengan atribut yang udah kalian list. Jadi atribut ini bentuknya oval, terus kalian bisa langsung konekin ke entitasnya. Nah, untuk atribut sendiri itu sebenarnya banyak macamnya, kayak misal ada namanya atribut komposit. Nah, atribut komposit ini itu bisa memecah data yang sebenarnya masih bisa dipecah. Misalkan nih, di customer itu kan ada nama. Nama itu kan sebenarnya nggak hanya nama, tapi juga ada nama depan dan nama belakang. Nah, itu bisa dibikin jadi atribut komposit. Bisa dibikin cabang lagi 2 di bawah nama, jadi ada nama depan dan nama belakang. Nah, kalau misalkan kalian bisa memakai dan mengaplikasikan jenis-jenis atributnya, itu akan menambah nilai kalian. Oke, terakhir aku mau ngingetin buat jangan lupa input link Draw.io-nya ke Google Docs-nya ya. Nah, mungkin sekian aja penjelasan IRD dari aku, semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada yang belum jelas, boleh tanya TA masing-masing atau boleh tanya langsung ke aku. Good luck pengerjaan lab S-nya, thank you.